Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sridel Abdul Salam, salah satu mahasiswi Universitas Hairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Dalam video kali ini saya akan membahas terkait dengan interaksi simbolik. Langsung saja, yaitu apa itu interaksionalisme simbolik. Interaksionalisme simbolik adalah sebuah interaksi yang digunakan manusia dengan menggunakan sebuah simbol, di mana dalam simbol tersebut memiliki sebuah makna kehidupan masyarakat, tidak terlepas dari selmaan tradisi, terutama masyarakat desa. Ada banyak sekali tradisi di kalangan masyarakat desa, salah satunya itu tradisi punjungan. Punjungan ini merupakan interaksi yang menggunakan sebuah simbol yang dilakukan masyarakat Jawa saat menjelang acara hajatan seperti perkawinan dan khitanan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana makna simbolik tradisi punjungan di Desa Panaragan, Jaya Utama, dan bagaimana pergeseran makna dalam tradisi punjungan saat ini di Desa Panaragan, Jaya Utama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui makna simbolik yang terdapat dalam tradisi punjungan di Desa Panaragan, Jaya Utama, dan untuk mengetahui pergeseran makna yang saat ini terjadi di Desa Panaragan, Jaya Utama. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, seperti deskriptif, menjelaskan atau menggambarkan kondisi masyarakat berdasarkan keadaan lapangan dengan apa adanya sesuai dengan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Desain penelitian ini juga menggunakan desain studi kasus dengan mencari sebuah kejadian atau aktivitas dengan berbagai prosedur pengumpulan data. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa makna tradisi punjungan ketika akan melangsungkan pernikahan dan khitanan menunjukkan sebuah rasa kasih sayang, penghormatan, serta tali silaturahmi. Terdapat pula makna solidaritas sosial dan negrasi sosial di dalamnya karena menjalin kerukunan, kebersamaan, dan kekeluargaan kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar dengan sang pemilik acara. Namun, saat ini sudah mengalami sebuah pergeseran yang dipengaruhi beberapa faktor seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Interaksionalisme simbolik juga merupakan salah satu model metodologi penelitian kualitatif berdasarkan pendekatan fenomenologi atau pergeseran interaktif. Botke dan Taylor mengemukakan bahwa dua pendekatan utama dalam tradisi fenomenologi dan interaksionalisme simbolik. Interaksi simbolik juga memiliki perspektif teoritik dan orientasi metodologi tertentu. Selanjutnya itu akar teori interaksi simbolis. Menurut banyak pakar pemikiran Georgi Herbert Mead sebagai tokoh sentral teori ini berlandaskan pada beberapa cabang filsafat, antara lain pragmatisme dan behaviorisme. Pragmatisme dirumuskan oleh John Dewey, William James, dan Charles. Aliran filsafat ini memiliki beberapa pandangan, yaitu realitas yang sejati tidak pernah ada di dunia nyata, melainkan secara aktif diciptakan ketika kita bertindak di dan terhadap dunia. Percaya bahwa manusia mengingat dan melandaskan pengetahuan mereka tentang dunia pada apa yang terbukti berguna bagi mereka
manusia mendefinisikan objek fisik dan objek sosial yang mereka temui berdasarkan kegunaannya bagi mereka, termasuk tujuan mereka. Bila kita ingin memahami orang yang melakukan tindakan aktor, kita harus mendasarkan pemahaman itu pada apa yang sebenarnya mereka lakukan di dunia. Behaviorisme menurut Mead, manusia harus dipahami berdasarkan apa yang mereka lakukan. Namun manusia juga punya kualitas lain yang membedakan dengan hewan lain. Kaum behavioris berkila bahwa satu-satunya cara sah secara ilmiah untuk memahami semua hewan termasuk manusia adalah dengan mengamati perilaku mereka secara langsung dan seksama. Mead menolak gagasan itu. Menurutnya, pengalaman atas perilaku luar manusia semata menafsirkan kualitas penting memanusiakan yang berbeda dengan kualitas alami. Pandangan behaviorisme terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, behaviorisme radikal. John Watson, behaviorisme radikal mereduksi perilaku manusia pada mekanisme yang sama dengan yang ditemukan pada tingkat hewan lebih rendah atau infra-manusia. Manusia sebagai makhluk yang pasif, tidak berpikir, yang perilakunya ditentukan oleh rangsangan di luar dirinya, menolak gagasan bahwa manusia memiliki kesadaran, bahwa terjadi suatu proses mental tersembunyi yang berlangsung pada diri individu di antara datangnya stimulus dan buktinya perilaku. Yang kedua yaitu behaviorisme sosial. George Herbert Mead, behaviorisme sosial merujuk pada deskripsi perilaku pada tingkat yang khas manusia. Konsep dasarnya ialah tindakan sosial yang menjadi pertimbangan aspek tersembunyi yang membedakan perilaku manusia dengan perilaku hewan. Menganggap perilaku manusia sebagai perilaku sosial sebab substansi dan eksistensi perilaku manusia hanya dapat dijelaskan dengan mempertimbangkan basis sosialnya. Dapat disimpulkan bahwa Mead telah memperluas teori behaviorismetik ini dengan baik, yaitu asumsi-asumsi interaksi simbol. Rumus yang paling ekonomis dari asumsi-asumsi interaksionalisme simbolik datang dari rakyat. Manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna yang dimiliki. Benda-benda itu bagi makna-makna itu merupakan hasil dari interaksi sosial dalam masyarakat. Makna-makna dimodifikasikan dan ditangani melalui suatu proses penafsiran yang digunakan oleh setiap individu dalam keterlibatannya dengan tanda-tanda yang dihadapinya. George Herbert dipandang sebagai tokoh utama di kalangan penganut interaksionalisme terdahulu. Mead dipandang sebagai orang pertama yang menjelaskan doktrin filsafat interaksionalisme simbolik yang benar-benar konsisten
Ia mengemukakan bahwa makna atau pemahaman muncul dari proses interaksi manusia, baik secara verbal maupun nonverbal. Melalui tindakan dan tanggapan, kita dapat membentuk makna tentang suatu kata dan tindakan suatu peristiwa tertentu. Mungkin itu saja pemaparan materi singkat dari saya. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.